Jadi tidak bisa dengan asumsi pernah wali kota, ya pernah bupati, pernah gubernur, bahkan pernah presiden menjadi dasar. Oh kalau begitu yakin dong kita bahwa ijazahnya asli. Tidak bisa begitu, nggak ada jaminan gitu. Yang kedua, mohon maaf, ini kepentingannya bukan untuk kepentingan Bambang Trimulyono dan Gus Dur. Ini adalah kepentingan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena kita semua punya kepentingan tidak ingin dipimpin oleh pemimpin yang ijazahnya palsu. Saya tanya, apakah kita mau ridho dipimpin oleh pemimpin yang ijazahnya palsu? Tidak. Apakah kita mau ridho ikhlas kalau pemimpin kita itu berijazah palsu? Tidak. Karena itu kita ingin buktikan di dalam persidangan ini. Kita ingin ada keyakinan bagi kita lega, ridho, ikhlas, bahkan bahagia punya presiden yang ijazahnya asli. Begitu loh. Ini meminjam istilahnya Pak Amin Rais, kan? Asli, kata Pak Amin itu sederhana. Kalau mau membuktikan ijazah presiden asli, Pak Presiden, ini tutorial untuk membuktikan ijazahnya asli atau tidak. Ini ijazah saya SD, ini ijazah saya SMP, ini ijazah saya SMA, ini ijazah saya S1 UGM asli. Nah, Pak Jokowi tinggal bawa ijazah itu yang asli ke pengadilan. Selesai perkara, vonis Bambang Tri 100 tahun, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya mau mati di penjara 100 tahun nggak ada masalah, tapi dengan keyakinan. Jangan dengan asumsi. Enak banget kalian bicara. Semudah itu kalian bicara. Semudah itu kalian menggampangkan segala sesuatunya. Ya. Kalian bilang ini untuk kepentingan rakyat. Tapi rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang kalian maksud? Pak Jokowi suruh menyontoh Amin Rais yang menunjukkan ijazahnya dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Ya, Pak Jokowi bukan Amin Rais. Kalau toh, ya, Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, apa mungkin kalian juga masih percaya? Ya, baik, mari kita lanjutkan teman-teman. Ya, begini, sangka baiklah kepada kita tim hukum. Kita ini tidak hendak membela Bambang Tri atau Gus Dur. Kita ini ingin membela masa depan bangsa Indonesia. Ingin membela sejarah kita agar kita tidak mewariskan legasi sejarah pernah dipimpin oleh presiden yang ijazahnya palsu. Tidak ingin. Karena itu kita ingin membersihkan sejarah bangsa Indonesia. Kita punya orang-orang hebat. Ya, Soekarno itu insinyur. Pada zamannya insinyur. Oh, luar biasa keren. Ada Soeharto, jenderal. Oh, pada masanya. Ya, itu luar biasa. Ada Abdurrahman Wahid, ada Ibu Megawati. Terakhir ini ada Jokowi. Kita juga ingin ya, Pak Jokowi namanya dibersihkan. Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Jangan sampai karena tidak dibersihkan oleh forum persidangan ini, selamanya legacy akan mencatat bahwa Presiden Indonesia ada salah satu presiden yang tertuduh memiliki ijazah palsu. Demikian dari saya. Legasi. Pak Jokowi akan selalu meninggalkan legasi yang bagus. Bukan legasi ijazah palsu yang kalian tuduhkan. Justru kalianlah yang tidak meninggalkan legasi yang baik di kemudian hari. Karena kalianlah orang-orang, kumpulan orang-orang yang menuntut ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, kalianlah yang akan meninggalkan legasi buruk buat bangsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sidang yang ke-9. Sidang yang saya harapkan menghasilkan keyakinan bagi hakim untuk memvonis Bambang Tri bersalah dan dipenjara 100 tahun. 100 tahun saja, tapi punya keyakinan bahwa Bambang Tri bersalah. Dan keyakinan itu diperoleh dari apa? Dari melihat ijazah aslinya. Bagaimana mungkin bisa yakin kalau ijazah aslinya tidak diperlihatkan? Mohon maaf, ini bukan sidang untuk mengadili Jokowi pernah sekolah atau tidak, pernah SD atau tidak, pernah SMP atau tidak, pernah SMA atau tidak, pernah S1 atau tidak. Bukan. Kalau yang dipersoalkan pernah sekolah atau tidak, maka menghadirkan teman-teman Jokowi itu bisa membuktikan bahwa dulu pernah sekolah. Menghadirkan teman SD Jokowi untuk membuktikan bahwa dulu Jokowi pernah sekolah SD. Menghadirkan guru SD Jokowi untuk membuktikan dulu Jokowi pernah sekolah SD. Menghadirkan teman, guru, dan kepala sekolah SMP Jokowi untuk membuktikan bahwa dulu Jokowi pernah sekolah SMP. Dan seterusnya sampai menghadirkan dekan, dosen, termasuk rektor untuk membuktikan bahwa Jokowi pernah kuliah di kampus tersebut. Tapi kalau untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau tidak, ya nggak bisa dengan teman-temannya, guru-gurunya, sekolah-sekolahnya, bahkan kampus-kampusnya, bahkan seluruh yang hadir di sini nggak bisa membuktikan ijazah Jokowi asli. Dari mana Anda bisa membuktikan? Wong melihat saja tidak pernah. Dan hakim tidak boleh mengambil keyakinan kalau hakim tidak melihat ijazah Jokowi yang asli. Kalau sampai hakim memvonis bersalah
bersalah padahal tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi, berarti hakim telah berhalusinasi. Hakim tidak memutus sesuai dengan KUHP, karena di dalam KUHP dasar untuk memvonis perkara itu ada 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim ini penting. Jangan kemudian berasumsi, lah Pak Jokowi kan pernah menjadi wali kota. Nggak mungkin dong kalau ijazahnya tidak asli jadi wali kota. Buktinya JR Saragih, Bupati Simalungun. Bupati Simalungun. Sebentar ya, mohon maaf. Ya, amankan ke sana. Bupati Simalungun itu sudah bisa lolos menjadi bupati, tetapi ya kan tidak bisa melanjutkan menjadi gubernur. Kenapa? Karena apa? Karena ketahuan ijazahnya palsu, gitu loh. Jadi tidak bisa dengan asumsi pernah wali kota, ya pernah bupati, pernah gubernur, bahkan pernah presiden menjadi dasar. Oh, kalau begitu yakin dong kita bahwa ijazahnya asli. Tidak bisa begitu loh. Nggak ada jaminan gitu. Kalian menyontohkan dengan Bupati Simalungun yang berhenti tidak bisa melanjutkan ke gubernur karena ijazah bupatinya palsu. Pak Jokowi sudah melangkah lebih jauh daripada itu. Dari wali kota, gubernur, hingga presiden 2 periode. Kalian benar-benar manusia-manusia kacau balau. Manusia nggak jelas. Tapi kalau untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi asli atau tidak, ya nggak bisa dengan teman-temannya, guru-gurunya, sekolah-sekolahnya, bahkan kampus-kampusnya, bahkan seluruh yang ada di sini nggak bisa membuktikan ijazah Jokowi asli. Dari mana Anda bisa membuktikan? Wong lihat saja tidak pernah. Dan hakim tidak boleh mengambil keyakinan kalau hakim tidak melihat ijazah Jokowi yang asli. Vonis Bambang Tri 100 tahun nggak apa-apa, nggak ada masalah saya. Mau mati di penjara 100 tahun nggak ada masalah, tapi dengan keyakinan. Takbir. 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 Kebohongan ini harus dibuktikan. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara menghadirkan ijazah asli Bapak Jokowi. Jadi kami sekali lagi memohon kepada Bapak Jokowi selaku Presiden Negara Republik Indonesia. Tapi terlepas dari itu, beliau adalah masyarakat yang taat hukum sama seperti kita semua. Mohon untuk menunjukkan ijazah asli dari SD sampai SMA. Kalaupun memang ijazah beliau asli, sudah diteliti dan lain sebagainya, ternyata memang betul-betul asli, dan klien kami ternyata bersalah, klien kami sudah siap untuk menerima hukuman ini dengan adil. Dan satu lagi, dari pengadilan hendaknya ini menjadikan perhatian bahwa kasus ini sangat menarik perhatian masyarakat Indonesia, bahwa kasus ini seharusnya menjadikan jurisprudensi yang baik bagi peradilan di Indonesia. Saya kira begitu. Ada yang mau menambahkan? Takbir. Kalian kata takbir digunakan untuk yang bukan semestinya. Sekali lagi teman-teman, ya, kalaupun ijazah palsu itu ditunjukkan, kalian mungkin nggak akan percaya. Kalian sebenarnya tujuannya bukan itu. Kalian hanya ingin mempermalukan seorang Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Selalu di setiap kalimat yang kalian ucapkan adalah demi rakyat yang mana? Ya, rakyat sudah sangat cerdas. Rakyat bukan hanya melihat dari ijazah palsu, tapi melihat dari seorang Jokowi adalah kinerja. Dan apa yang sudah dihasilkan untuk membangun negeri ini sudah sangat luar biasa. Buat apa Joko Widodo, presiden kita, mengurusi cembre-cembre seperti kalian itu? Buat apa Pak Jokowi, ya, mengurusi kumpulan-kumpulan orang seperti kalian yang tidak berguna itu? Masih banyak yang harus dipikirkan. Bukan hanya urusan ini, urusan remeh-temeh menurut kami. Ya, kalian bilang legasi, peninggalan apa yang kalian akan berikan kepada bangsa ini? Selain menuntut terus, selain mengeluh, menuntut pemerintah, menggugat pemerintah, menggugat ijazah palsu. Lalu apa yang akan kalian berikan kepada bangsa kita? Tidak ada sama sekali selain tuntutan, hujatan, penghinaan, dan juga apa? Apa lagi? Nggak ada nilai positif yang kalian berikan kepada bangsa kita. Terima kasih teman-teman. Kita ambil positifnya, kita buang negatifnya. Mohon maaf atas segala salah kata.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam NKRI. Maju terus Jokowi.